Mas Iwan tadi mengatakan ada sound dangdut, ada sound band. Itu sebenarnya gimana sih, Mas Iwan? Oke, jadi gini. Kalau kita ngomong sound, terus kita ngomong karakter sound, itu berarti masalahnya cuma di pemberatan ya. Di pemberatan, istilahnya apa pemberatan ini? Lek di politron. Mas Iwan, ada lagi. Ya. Sound karnaval. Oke. Sound dorek. Oke, ini saya senang kalau bahas ini ya. Senang. Jadi gini, saya ngomong masalah karnaval sama sound. Udah gini aja. Saya garis bawahi. Sound itu musik itu semua itu sama. Yang kita butuhkan cuma satu sebenarnya. Ketika sound itu sudah bisa mengcover semua frekuensi yang kita butuhkan untuk yang ada di musik itu, selesai. Cukup, Mas? Cukup ya? Cukup. Iya, Pak. Apa yang sudah disampaikan tadi, nanti kita akan mengikuti langsung acara mulik bareng bersama Mas Iwan Setiawan yang kebetulan sound engineer dari Monata. Oke, saya senang kalau bahas ini ya. Jadi gini, saya ngomong masalah karnaval sama sound. Udah gini aja. Saya garis bawahi. Sound itu musik itu semua itu sama. Yang kita butuhkan cuma satu sebenarnya. Ketika sound itu sudah bisa mengcover semua frekuensi yang kita butuhkan untuk yang ada di musik itu, selesai. Nggak ada basic band. Band apa? Dangdut waktu itu. Saya nggak ada. Jadi akhirnya waktu itu saya berpikir gini, ketika saya sehari-hari pertama-tama memang seringnya lucu, saya sering intervensi lagu bahkan. Kalau teman-teman tahu Sonata di tahun 2010-2011 itu lagu-lagunya nggak ada lagu dangdut. Jadi kita bawanya lagunya sendiri satu. Dan itu basicnya pasti kalau nggak waktu itu punya reggae sama rock. Cuma kita kasih gendang di tengahnya. Tapi basicnya tetap itu sebetulnya. Ya, jadi partnya itu lebih banyak. Justru gendangnya sedikit waktu di awal-awal. Itu saya ngomong seperti ini, saya ngomong maksudnya saya ini kebetulan aja. Kebetulan. Jadi saya ini masuk ke dangdut itu rotok kejeglong tapi ya kebenaran. Ya. Jadi bukan karena saya ini waktu itu ngedep gini jamput enak setelah bukan karena waktu itu langsung karena ada keterbatasan saya langsung tawarkan kita bikin konsep baru aja, musik baru, dan itu berjalan di selama berjalan hampir setahun awal 2 tahun saya mulai kenal dengan orang-orang yang benar-benar jalan di jalurnya itu dangdut koplo. Saya mulai kenal kalau di Sidoarjo itu ada namanya orang yang punya rental Fuji Musik, itu orang yang pegang soundnya Putra Buana. Kalau teman-teman tahu Putra Buana, ya itu grup dangdut Surabaya tapi dia sering mainnya di Madura, alirannya klasik. Saya ketemu beliau, saya belajar sama beliau. Dangdut itu harusnya bagaimana? Oke, setelah dari situ saya ketemu lagi yang lain saya belajar. Ya. Dan dari semua itu akhirnya ya jadi sampai sekarang ini saya ulang lagi, saya berangkatnya
bukan dari dangdut. Makanya kalau ini hari ini emang judulnya misalnya nanti apa bukan mixing dangdut ala saya gitu ya, Iwan Setiawan ya. Jadi kalau misalnya nanti jenengan ada merasa nggak puas, maksudnya dalam artian iki setelahnya iki dangdutnya kurang jero mungkin ya. Saya ulang lagi, saya bukan orang yang benar-benar lahir dari dangdut. Saya mohon maaf sebelumnya ya. Jadi kalau bisa dibilang mungkin di eranya koplo lah saya mulai masuk. Koplo, dan koplo pun itu sudah bukan koplo yang cuma gendangnya tak dan dut. Karena era sebelum 2010 itu koplo itu cuma tak dan dut. Masih basicnya dia masih tak dut. Ketika 2010 ke atas itu sudah mulai gendang itu ada ditambah kempul kecil, gede, kasih jaipongan kayak gitu diberdirikan ya. Suwe-suwe aku kan delok drum iku lek difoto kan jadi satu ini yang ngedrum sama yang gendang. Kok drumnya drum theater? Ya, saya pernah punya fotonya tahun 2003 sekitar 2014-15. Saya sempat sama Adela. Sempat. Tapi waktu Adela belum ada sound sendiri. Itu gendangnya udah luar biasa. Gendangnya di sini itu udah 8 channel. Ya. Ditambah drum itu 9 channel. Bener, saya pakai 9 channel. Semuanya bayangkan. Dream Theater ya. Ya. Theater Jawa. Dream Theater Jawa. Jawa Timuran. Saya bayangkan itu. Jadi dan satu hal yang perlu saya tekankan di sini ya biar kita gak bingung hari ini. Biar kita lebih singkat nanti ngomong mixing ini. Saya pribadi, kalau teman-teman mungkin ngomong atau mungkin ada anu di luar, ada pemikiran bahwa dangdut sama band itu seringkali dipisah. Wah ini saya tanya, ini sound dangdut apa sound band? Di sini terjadi seperti itu atau enggak? Di beberapa daerah saya sering seperti itu. Mas tolong mas, aku setno sampean soundku dari sound dangdut mas. Masih ada di sini seperti itu. Masih? Banyak. Banyak masih baru mulai gitu atau mau sembuh atau DJ sekarang DJ ya. Malah Ya, kan gitu. Orang ya. Kalau itu memang benar-benar lain ya. Tapi kalau genrenya masih di dangdut, pop, rock, reggae, saya rasa semuanya masih sama ya. Dangdut itu bagi saya pribadi, dangdut itu adalah band yang ditambah gendang. Sudah. Simpel itu aja. Kalau banyak teman-teman yang ngomong, "Kak Mas, dangdut itu gak metu tuk-tuk gitu." Ya. Itu mungkin teman-teman sering salah paham itu tuk-tuk itu harusnya kok salon dari sound katanya. Enggak. Itu ternyata kebanyakan itu saya lihat kesalahannya itu dari persiapan materi. Mulai dari akustiknya ini, gendangnya, ya, terus cara mukulnya dan micingnya. Makanya nanti karena ini dangdut dan dangdut itu komponen utamanya saya tadi ngomong band yang ada gendangnya berarti kan tambahnya gendang ini. Dan semua gendang itu hanya pakai mic. Jadi miking nanti kita bahas. Itu Kang Robo ya. Untuk miking ya. Karena saya perhatikan miking ini jarang diperhatikan. Dan itu telak. Kalau sampai sudah nggak dapat sumber aslinya, sampai putar ini sampai pedot kabeh, tidak akan keluar. Karena emang hasilnya nggak keluar. Dan pemilihan mic, saya bukan ngomong pemilihan mic itu berarti harus mic-nya pakai ini, kabelnya pakai ini, enggak. Saya sering mic itu saya bawa mic itu sampai untuk dut itu kadang-kadang sampai 3 atau 4 biji saya bawa. Kenapa? Karena ternyata
perangkat yang dipakai teman-teman tukang gendang itu macam-macam. Ada yang diameternya gede, ada yang diameternya kecil, ada yang karetnya agak ke bawah. Kalau dikasih mic berat, melowor menisor. Ya, itu masih posisi mic secara vertikal ya. Secara horizontal, ada gendangnya yang lurus, ada yang sampai dilu ini. Ya, ada. Dan ini nanti kita harus perhatikan untuk itu. Jadi maksud saya apa? Ini untuk menghindari pertengkaran antara soundman dengan musisi gitu ya. Seringnya itu masalahnya di situ sebetulnya. Tapi nanti terjadi goblok sing nyetel gak iso. Sing nyetel sebaliknya tukang kendang opo. Situ sono opo iki. Padahal gak dadi. Kena karo. Ngene akhirnya. Iku sono ambek ora kok ndi padha gobloke. Karena penonton tidak pernah mau tahu ya, tidak pernah mau tahu. Makanya hal-hal teknis seperti ini yang terutama. Kalau masalah mixing itu saya rasa mana ada di sini bukan orang main-main lah. Ya. Semuanya sudah pasti udah iki wis penggawean nih, cekelan nih. Itu ya. Ini sudah jam sampai berapa saya? Cukup ya? Oke, cukup. Ya, ini. Sebelum maaf Mas Wan, ada pertanyaan mengenai jati diri Mas Iwan, teman-teman. Jelas ya? Oke, kita sambil diskusi ya nanti. Mas Iwan tadi mengatakan bahwa saya, maaf Mas Ulum ya, aman di kurang apa-apa, akan mewakili orang dangdut. Ya. Mikir Mas Ulum. Mohon maaf nanti kita acara break jam 12 saja ya, karena kita molor ya. Kita break jam 12 sampai jam setengah 1, kemudian langsung ke materi lagi. Karena acara kita molor sebenarnya seharusnya jam 9, jam 10 jam. Oh iya. Gini Mas Iwan tadi mengatakan ada sound dangdut, ada sound band. Itu sebenarnya gimana sih Mas Iwan? Oke, jadi gini. Kalau kita ngomong sound, terus kita ngomong karakter sound, itu berarti masalahnya cuma di pemberatan ya. Di pemberatan, istilahnya apa pemberatan nih? Di politron. Si Mas Iwan, ada lagi. Ya. Sound karnaval. Oke. Sound dorek. Oke, ini saya senang kalau bahas ini ya. Senang. Jadi gini, saya ngomong masalah karnaval sama sound. Udah gini aja. Saya garis bawahi. Sound itu musik itu semua itu sama. Yang kita butuhkan cuma satu sebenarnya. Ketika sound itu sudah bisa mengcover semua frekuensi yang kita butuhkan untuk yang ada di musik itu, selesai. Kalau masalah ada iki ini kurang kurang 2 dB. Iki ne kakek 3 dB. It's okay lah. Kuping iso apa iso ngrasakno. Ya. Kalau lek ono sing iso ngrasakno tak sewo mbak aku tak janan ndi. Dadi aku lek ngeset ngono lang tak step. Het ya benda. Iki Mas, 250 kurang 6 dB Mas. Oke. Kan timbangane motomu belek ndelok RTA. Jangan terus wong iku ya. Tak soder. Yuk, gak apa-apa lek anu tak sewo. Ya. Berarti pada intinya adalah semuanya sound itu adalah Sama. Saya kasih contoh gini. Seberapa banyak teman-teman punya sistem sound yang teman-teman dengarkan sehari-hari? Ya Pak. Paling di mobil pasti ya. Di rumah ada berapa? Di rumah punya berapa sistem? 2. Ruang tamu misalnya. Terus di mana? Jeding ono, jeding. Kamar. Ya. Itu teman-teman punya tempat sendiri-sendiri nggak? Aku lagi nyetel dangdut. Iku kudu nang sing soundku sing nang buri kebon. Tapi lah aku sing klasik lah. Sing jazz. Sing jero ruangan, ruang tamu khusus. Dadi lho kancane kan nyetel, saya bluetooth urip nang temu ya. Tak dong gendenge gak iso nang buri. Soalnya soundku sing khusus dangdut itu gundek buri di kebon. Seperti itu? Pasti tidak.
Dan saya yakin teman-teman kalaupun punya banyak sistem, pasti punya satu sistem yang paling teman-teman senangi. Entah itu di mana. Kalau misalnya teman-teman hobi nyupir, ya paling motor ya, di mobil pasti. Kalau hobinya laya-laya, di ruang tamu. Ya. Kalau hobinya Di jeding. jeding, ya. Soalnya jeding itu kegiatan yang hakik kan. Masa tak sebut ya. Macam-macam, ya. Jeding itu privasi sekali. Inspirasi itu. Ya. Jadi karena seperti itu, saya rasa itu sudah membuktikan bahwa kita tidak perlu sistem yang macam-macam untuk bisa mutar berapa genre. Saya tidak ngomong kayak misalnya wayang gitu ya, enggak. Karena apa? Kalau wayang itu sudah kayak wayang itu ada hal lain memang. Gini saya ngomong, itu masalah kebiasaan. Karena wayang itu dulunya awal lahirnya wayang ketika ada sound system itu kita selalu pakai corong. Dan ciri khasnya wayang itu apa? Lek kendangnya kemplang-kemplang itu gak gembret kok corong. Iku gak kayak wayang. Sampai pernah tahu campur sarinya wayang itu? Drama lah gak enak laro musuh nah. Sing balik grobias. Hayate sok. Terus tome dung. Snare brak. Coba kayak ono drum sing enak. Ngono ku ya Mas custom. Ono mixing larang-larang. Gak pantes. Coba nek gak percaya. Sampeyan kayak drum sing enak, sampeyan celuk Eca Sumantri. Hei, Cak. Sampeyan ngedramon di campur sari iki ya. Oke, ngene. Iki piye tapi drum enak. Gak enak. Gak pantas. Itu adalah Karakter berarti. masalah persepsi. Oh. Persepsi. Tapi kalau musik yang umum yang diproduksi, saya rasa semuanya jadi standar. Bahkan musik jaranan yang sekarang sudah diproduksi, sudah komersil ya benar-benar. Itu saya lihat sudah standar juga. Sudah standar. Sama style lagi nih, tips sampai sing jari iso ngono audiofil sing apa? File piro? 96 dhuwure maneh kalau. Sing beat-e iku 150 beat. 96,5 lah. Sebenarnya ya wis tidak lah apa. Jadi Twitter sistemnya gak 4W, 5W, 10W. Jadi sampai kletis angin ngeses metu kabeh. Enak-enak tak jamin. Kalau yang sekarang ya. Jadi karena sudah standar. Jadi karena seperti itu makanya saya masih bersyukur bahwa saya nggak butuh sound khusus dangdut untuk mixing musik dangdut. Oke, terima kasih. Ya, Berarti pada intinya sama ya Mas ya? sama. Tergantung genrenya apa yang diputar. Itu ya. Kalau untuk sound pewarnanya saya rasa ya yang standar aja pasti bisa untuk hampir semua jenis musik. Oke. Ya. Oke, gini. Kita Ini- mulai dari mana ini? Iya, ini yang saya juga bingung Mas Ulum. Itu mulai dari mana? Apa mixing peletakan mic ya? Apa dengaran ini? Miking. Miking. Mungkin ya. Kita kan punya waktu sekitar Setengah jam. setengah jam. Hmm. Coba saya minta, ini kan ngomong dangdut ya. Iya. Dari mana dangdut itu kan aku mau ngomong, ben dike kendang. Ayo ngurusi kendang dhisik ya. Yang lainnya tak rasa ngikut lah itu ya. Ikut. Ini yang kita making yang mana dulu Mas Iwan? Iya. Drum apa? Kendang apa? Vokal? Atau mungkin ikut alurnya Mas Iwan aja. Ya. Saya Biar kayaknya teman-teman- lebih ke kendang dulu aja. Kendang dulu. Oh, Oke. kendang. Setengah jam kayaknya cukup. Mungkin kendangnya ditarik ke depan sini boleh. Bisa. Nggak harus di sana boleh. Bisa Mas Bisa. kendangnya. Tak sama duit aja, nggak usah yang lain. Nanti yang lain nanti setelah break. Mas Iwan ini sambil menunggu teman-teman mempersiapkan kendang. Iya. Mic yang digunakan tak itu mic yang harus bagaimana? Dan dut itu yang harus bagaimana? Oh iya. Nah, ini versi Mas Iwan loh ya. Versi Ini saya. kalau versi yang lain mungkin beda lagi. Ya. Kita bukan merek ya, kita bukan merek. Kita Karakter. Kita bukan merek sur tapi ya. Oh, Bisa kamera nih. bisa nggak? Tak sama dutnya aja. Ya sambil nunggu itu saya ngomong yang karnaval ya. Saya ngomong karnaval dikit ya. Ini fenomena asik ini.
Fenomena alam. Ya, fenomena. Alam lagi. Jadi gini teman-teman, mungkin sering ya terjadi apa ya, konfrontasi gitu, keras antara kubu Horeg dan kubu aja Melariti wis. Apa ya, kok sawangane kok sing Horeg iku salah, aja. Kubu biasa-biasa ya, ambek kubu galugalan. Jadi gini, oke, untuk mic ya, untuk mic sebenarnya mic itu kita banyak sekali pilihannya. Mic itu jenisnya juga banyak, polar patternnya juga banyak. Cuma gampangnya gini lah, kita tidak usah ruwet-ruwet ya. Coba kita lihat dari sumbernya aja kalau masalah mic. Oke, saya kembali ke mic ya. Jadi kalau mic ini seperti tak ya. Tak itu kalau di drum mungkin dia perannya seperti snare. Dan ini punya dinamika yang sangat lebar. Jadi tak itu kalau kita perhatikan dia itu harus bisa bunyi mulai signal terkecil. Kadang-kadang tukang gendang itu mintanya cuma digesek gini. Dia minta ini masuk suaranya. Sek 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 sek, maunya masuk. Maunya kedengeran. Tapi ada saatnya tukang gendang ini akan mengeluarkan tenaga dalam ya. Teman-teman pasti sering kena ini ya. Wes PD, moro-moro tukang gendang tenaga dalam metu ya. Nah, dia akan mengumpulkan semua tenaganya ke tangan sebelah kanan ya. 80% ke tangan kanan ya, dan dia akan pukul ini sampai pantatnya terangkat ya. Sampai bayangkan itu berarti itu waduh dinamika yang luar biasa. Mulai kadang ini tok mas, mas dulu mas, sek-seknya kurang melebu mas ya, sampai dipukul tek 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 tek, mas miti masuk gak mas, terus lagi minta semua tone-nya keluar segitu luasnya ya, dari tone minta semuanya keluar, terus dinamika mulai yang paling kecil harus ketangkep sampai, tapi kalau lenga ya mari enak-enak iki seketakdung palak wis ya gak paling Twitter lah iki lek jirotok selamat mang Twitter, tapi lek kemang adik ngene plak bareng ambek kick ambek dut ya lomite ya. Jadi maksud saya apa di sini? Gendang itu adalah alat musik yang mempunyai dinamika yang sangat lebar. Jadi di sini kita butuh mic yang otomatis punya dinamika yang cukup lebar juga. Kalau saya harus menyebutkan merek apa nggak bisa ya? Nggak apa, bebas. Nanti tinggal melaporkan aja nambah biro ono ya. Oh di biro ono. Ya ono sing nambahi, ono sing ngelokno soalnya. Ono sing nyangoni, ono sing ngelokno iki sing soro. Enggak. Jadi gini, enggak apa-apa sudah. Enggak apa. Jadi saya ngomong merek, kalau saya misalnya nanti ngomong merek, ini bukan berarti karena merek ini yang paling bagus. Bukan. Hanya karena ini yang familiar dan paling banyak ada di semua rental. Saya kalau bikin ini apa misalnya diminta untuk bikin rider ya, itu bukan berarti saya
fanatik dengan merek A atau B. Sampai pernah oleh Rider B ya? Oh iya ini, kebetulan pernah dapat Rider dari saya. Rider dari Monata. Ya. Nah, di situ saya kasih merek memang. Tapi bukan maksud saya untuk kudu iku, bukan. Tapi saya cuma ingin mempermudah aja. Kalau merek-merek tertentu itu pasti ada lah di semua rental ya. Pasti ada. Bu iku mang palsu, bu asli pokoknya ono. Biasanya kan ngono ya. Takon koncone ngene. Cak mixing 3 snare cocoknya apa cak? Suruh SM57 no, budal. Lek tumbas SM57. Oh iya iki ono sisa 700, sisa 500, sak juta, 100, 350, 150. Tres. 75 nyar maneh. Nanti gue. Itu ono kok langsung murah. Itu 5 itu KW tapi second. Oh KW second. Tapi isih mulus yo, gak mari logo. Ya. Gak apa-apa. Gak apa-apa. Saya pasti spek yang umum-umum itu. Tapi sebenarnya kalau mic apa yang bagus ada, ya bagus banyak. Tapi saya yakin sama pasti sayang lah. Kalau mau pakai mic itu ya. Ada memang mic itu. Saya bayangkan ini aja. Mic yang untuk todong gitar bisa, saya yakin untuk gendang, untuk tak pasti dia bisa cover. Karena dia bisa ngover suara yang sangat kenceng. Wah. Oke, terima kasih. Jangan dilanjut Mas Iwan. Mas Iwan atas ada permintaan dari beberapa teman-teman MSC. Ini silahkan terbuka aja mereknya, mic-nya apa. Barangkali lek Mas Iwan iso ngedol ya, tunggu di Mas Iwan gak apa-apa. Saya tidak pernah jual seumur umur saya, kecuali dipaksa. Mesti ini aku ngomong, saya tidak pernah jualan barang. Gak, tapi kalau lo aku Facebook gak tau dodolan, ya WA gak tau dodolan. Karena yang tuku takon ben-ben langsung nang omah aku. Oke, dilanjut Mas Iwan. Ya. Jadi untuk mic memang yang umum nih ya, umum saya spek ya, itu minimal Shure SM57 untuk semua perkusi. Ya, perkusi yang Perkusi, sebentar Mas Iwan. Perkusi itu kan kalau di dangdut tak, dut, jaipong, ya. Ya, betul. Apalagi simbal, kemudian tamborin, ya. Apalagi Mas Ulum, Oh ya, dangdut ya itu tadi. Jaipong, kendang, suling. suling bukan. Oh bukan, alat Suling tiup. flute ya. Ya, Alat tiup. Yang percussion mungkin ya satu set kendang, jaipong. Ini juga masih bisa masuk ke percussion ini, tamborin. Ya, drum. ya. Ya, itu Mas Iwan. Ya, jadi untuk drum, bahkan untuk drum, mulai snare sampai ke floor. Saya kalau dikasih SM57 masih saya pakai. Ya. Bukan karena ya Mas, itu mic todong sampean gawe tom-tom. Tom-tom kan kudu semok suarane. Kok semok tutup di ngarep ya. Floor di mburi sing semok ya. Suaranya kudu dung deng deng. Nah, saat sampean lah nyetelku dak duk duk ketel apa ngene. Ya. Nggak. Tapi maksud saya gini, SM57 itu mic yang saya rasa, saya pribadi ya, ini mic jujur gitu aja. Jujur, terus dia punya dinamika yang cukup lebar. Ya, dinamika yang lebar maksudnya, bahkan beberapa, saya nggak promo Shure ini ya. Rata-rata mic yang bisa dipakai untuk todong gitar itu memang karakternya seperti itu. Apa Mas bisa Mas Diani Mas Kimul Pantimun? Apa sing todong biasanya sampean apa sampean gawe iki? Lah Mas Kimul iki wong rajin tipe. E46. Ah. Tapi rekan ini kan larang ya. Kalau aku nyepekno iku nangis ngono. Murah, pas butuh, ora wong butuh ditolong murah. Ya. SM57 ini saya rasa yang paling apa ya, value-nya paling ya harganya gak terlalu apa Mas Diani Mas alternatifnya? Ekonomis. Hah?
Crash. Audi kelima itu kelas Crash 57. Crash 57. Crash. Boleh Mas, itu alternatif cara ngono lek wong loro iki obat merah ngono. Ya. Dadi ngene maksudku, timbangan sampean tetanus ya. Lumayan lah dikei iku gak nemen-nemen ngono lho. Timbangannya gak muni ngono lho. Gini, bukan saya ngomong Crash itu jelek enggak ya. Enggak. Karena sebetulnya gini. Mike, kalau kita ngomong honor rupo jadi ya. Itu hanya karena seperti ini. Kalau saya bikin produk murah, terus sampean mintanya ini konsisten, suaranya podo kabeh. Misalnya aku nggak 10, saya mintanya suaranya semua produk saya 10 biji ini suaranya sama, dengan kualitas yang sama. Saya tidak mampu. Karena apa? Bikin mic itu enggak, kalau bodinya bisa sekali pasti jadi. Kalau coilnya kita rasa banyak yang dibuang itu. Kalau sekelas Sur bikin, dia mungkin bikin 100 paling kepake ya mungkin 50-nya atau saya nggak tahu. Yang pasti banyak yang dibuang. Karena dia harus pilih. Setelah jadi dia harus pilih mana yang masuk standar. Kalau merek ABC yang murah itu bukan berarti itu nanti semuanya tidak enak juga, nggak mungkin. Tapi mereka jual pokoknya saya bikin, cek 1-2 jadi, bunyi, kirim. Cek 1-2 jadi, langsung packing, kirim. Ya. Cuma teman-teman, ya, lek sampean dulur sampean sing duwe toko, gak apa-apa. Golek sing murah-murah, sampean apalno sik, ya apa kudune suarane sing enak iki, terus sampean nang dulur sampean iku lek endi stok mic-mu kabeh, tokno kabeh. Napa? Tak cobane situ-situ kok. Sing enak tak. Jadi sering kalau kejadian, kalau teman-teman misalnya bermain sentuh dari zaman dulu ya, ketika masih sulit kita cari barang-barang yang ori, sering loh kita itu mic iki mic lek misalnya gamelan gender sampai ditulisi ya, mic soling ditulisi ojo ijolan iki mic tak iki ojo digesener ini. Kenapa kejadian seperti itu? Itu karena memang kebetulan dengan mic itu kita sudah dapat karakternya sesuai, kita nggak mau ganti. Karena kalau ini diganti, suaranya beda, udah jadi lagi. Karena mic yang Anda pakai ini tidak standar. Ya. Kalau sampai memang punya tanggung jawab sebagai rental, saya rasa sampai harus punya lah. Ya, meskipun kakek, gak cangkep sing duwe 157, 58, duwe 50, 58 beta, duwe 50, enggak lah. Punya satu-satu loh Mas. Ya, tadi gue ketemu misalnya band-band ta orkes yang rada rewel, dudono sing asli situ ae. Oh iya ri, wis percaya wis padahal jane ya mbuh. Ya. Jadi sebetulnya gini Mas ya. Yang lebih sering khawatir ternyata di Monata, karena kita sering jalan bareng ya, itu bukan siapa-siapa tapi musisi. Saya kasih gambaran maksud saya di sini. Kenapa saya cerita seperti ini? Karena mereka punya tanggung jawab sebagai seorang musisi. Mereka harus bisa memberikan yang terbaik, dan yang terbaik itu bisa didengar dengan baik oleh penonton. Kalau monitor tak tinggal Google, kalau kita nggak punya waktu untuk cek sound dengan baik. Karena apa? Dan teman-teman nggak akan marah, nggak akan marah. Karena mereka tahu saya berjuang untuk membuat mereka bisa didengar dengan baik. Nanti yang kalau saya sudah beres di depan, saya baru ke monitor. Masih nang kono, sementara kok tahu rewel-rewel. Paling ya wis ngono ya wis. Padahal aku munggah iki asine gak krungu apa-apa, karo aku nang ndi wis. Iki suara kendange mop tu nang ndi aku gak ero wis. Ya. Tapi naik pelan-pelan kau. Kenapa bisa terjadi seperti itu? Dan kenapa grup-grup besar itu selalu survive ketika mereka dalam kondisi konser? Karena mereka lebih mengutamakan apa yang didengar oleh penonton.